kata Bani Israel, ulama Bani Israel. Yang kedua, kata ulama ini disebut dengan sifatnya. Yang ketiga, orang berilmu itu, para hadirin, para rawuh, disebut dalam Al-Quran dengan sebutan ahlad dzikri. Ini menarik, ahlad dzikri. Ahlad dzikri disebut 2 kali juga dalam Al-Quran. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Salah satunya dalam surah An-Nahl yang tadi saya menyebut bahwa beliau ini adalah An-Nahl. Jadi Mbak Iskandar ini saya umpamakan seperti tawon nahl. Nah, yang menarik, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut orang berilmu dalam Al-Quran itu dengan sifatnya. Rupanya karakter orang berilmu, sifat orang berilmu ini beda-beda. Yang Rabbaniyin adalah orang berilmu pertama yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatnya adalah orang yang istiqomah ngajar ngaji dan belajar. Itu baru disebut Rabbaniyin. Termasuk penulis kitab sama. Makanya tadi kalau ulama Pakistan, ulama India, ulama Mesir, ulama Afghanistan, ulama Maroko, ulama Syria, ulama Yaman menulis kitab, yaitu Rabbaniyin. Tapi Rabbaniyin tidak hanya yang menulis kitab, yang juga yang tidak menulis kitab, tapi istiqomah ngajar ngaji, istiqomah membaca mutalaah kitab, itu juga Rabbaniyin. Begitu Allah menyebut Rabbaniyin. Ayatnya wonten surat Ali Imran, penjelasan tentang Rabbaniyin. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Kata Allah, walakin kunu rabbaniyin. Jadilah Anda para pendidik. Rabbaniyin ini pendidik. Kita makanya menyebut guru kita murabbi ruhina. Pendidik, perawat itu murabbi. Murabbi ruhina, guru itu adalah yang merawat roh kita, spiritual kita. Orang tua murabbil jismi, yang merawat fisik. Kalau kita punya bapak, punya ibu yang ngasih makan, yang mendidik, berarti bapak ibu kita dua, ya murabbil jismi, ya murabbil ruh. Nah, bapak ibu panjenengan hanya petani, mohon maaf, hanya nelayan di Muncar, luru iwak, luru duit, kanggo mondok. Saya dengar santri di Mambaul Ulum ini tidak ada yang bayar, ya betul? Santri di mondok mriki itu bayar apa enggak? Loh, katanya saya dengar yang mondok di sini nggak ada yang bayar. Yang bayar bapak ibunya. Lah betul kan? Santri ini buatan bayar berarti. Sing bayar sinten? Nah iya. Bapak ibunya nelayan. Mau sampai serius banget loh, Bu. Bapak ibunya petani, bapak ibunya pedagang di pasar, mboten saged mucal. Hanya ngirim duit kanggo maem. Itu bapak ibunya namanya murabbil jismi. Yang merawat spiritualnya, merawat agamanya, merawat akhlaknya guru ten pondok. Putra putri bapak ibu, termasuk bapak ibu ini yang alumni sini, jadi orang yang punya akhlak, jadi orang yang berilmu, karena dulu ngaji
ngangsu kaweruh sama Mbah Abdul Hasan Asyadili, bahkan yang senior-senior yang masih bertemu dengan Mbah Askandar ngaji langsung dengan Mbah Askandar. Itu berarti beliau-beliau yang kita holi ini namanya murabbir ruh. Lah, seorang guru selama dia masih ngajar Pak istiqomah di madrasah di pondok Mambaul Ulum ini, maka selama itu kata Allah, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Selama istiqomah tu'allimunal kitab bima kuntum tu'allimunal kitab ay bi ta'limukumul kitab wa bima kuntum tadrusun ay wa bidarsikumul kitab. Selama engkau istiqomah mulang ngaji ten pondok, istiqomah ngajar di madrasah, istiqomah mendaras membaca kitab, berarti rabbaniyin atau murabbiyun. Nah sekarang Bapak Ibu mencari orang yang istiqomah mulang ngaji kayaknya sulit kecuali kiai-kiai pondok. Ngerasa pembuatan? Nah, lu sekarang saja kiai-kiai pondok itu sering digoda kok. Ada kiai pondoknya besar, muridnya banyak, alumninya banyak, mulai digoda Pak Yai. Pak Yai bagaimana kalau nyalek dari partai saya? Mulai diajak namanya nyalek. Kalau nggak nyalek, mulai diajak jadi tim ses. Kenapa? Tim ses. Mulai. Lah makanya saya sering katakan Mbok Yao, kalau ada kiai sudah istiqomah ngajar, jangan diganggu, biar istiqomah ngajar. Wong itu jalannya, torikohnya menuju kewalian paling cepat niku kata para ulama. Torikoh paling cepat untuk jadi wali itu ya mulang. Torikotut ta'lim wa ta'allum, ini paling cepat itu. Nah sekarang itu banyak orang yang hampir jadi wali, nyaris jadi wali nggak jadi. Kenapa? Gara-gara nyalek. Terus sampai jadi wali orang jadi gara-gara apa? Nyalek. Nah Mbak Askandar, Masya Allah istiqomah mulang. Ulama-ulama seperti Mbah Askandar, Mbah Mukhtar Syafaat, dan Kiai Abdul Manan, kiai-kiai yang lain yang ada di Banyuwangi ini, masyayikh lain yang ada di Banyuwangi ini, selama beliau mengajar, beliau disebut orang berilmu yang punya gelar murabbiyun. Pak niki murabbiyun tidak banyak lagi kecuali di pondok. Kenapa? Ya karena memang jadi murabbiyun berat. Pertama syaratnya istiqomah, kedua siap ora pati suci. Ora pati napa? Suci. Lho kiai-kiai guru mucal ngaji ten pondok niki kan lama kayanya, Pak. Kalau mau cepet kaya bukan jadi murabbiyun panjenengan. Napa? Mulabbiyun. Mulabbi, tukang lobi. Roke diganti kareh lam nih. Bukan murabbiyun tapi nama mulabbiyun. Lah, niki ulama Indonesia mungkin tidak menulis kitab, tapi ulama Indonesia Pak Nana seperti Mbak Askandar ini, seperti ulama-ulama yang lain akan terus dikenang oleh murid-muridnya ini. Kenapa? Muridnya kemarin saya satu pesawat yang dari Lampung, satu baris kali pulau. Jenengan keng pundi Lampung, bagi ten pundi pulau alumni berasan kali karwonen itu. Pak Sinten kurang ini coba lupa saya. Dari Lampung ke sini Pak, bawa istri, hol gurunya. Karena dulu pernah ngaji di Mambaul Ulum. Alhamdulillah. Niku dari Lampung pesawatnya 2 kali berarti. Lampung Jakarta napa? Banyuwangi. Lah nek jenengan cuma saking Jember. Ada yang dari Jember mboten iki. Alumni berasan ada yang dari Situbondo, ada yang dari Lumajang, ada yang dari Bondowoso. Itu masih lebih gampang.
Kalau kemudian ada waktu tidak datang ke tempat guru hol, niku coro santri rada cacat. Coro santri rada napa? Cacat. Wong dulu itu ulama mengatakan kalau acara guru saya harus dahulukan. Sampai buat syair ulama itu dulu. Uqaddimu ustadi ala birri walidi wa in kana li min walidil birru wal atfu fahadha murabbir ruhi war ruhu jawharu wa hadha murabbil jismi wa huwa laha sadfu. Aku mendahulukan hajat guruku, kepentingan guruku, acara hol guruku tak tekani setahun bisa tak catat. Bahkan kadang-kadang kalau bapak saya, ibu saya punya hajat, saya matur sama bapak saya, ibu saya, bapak ibu, nyuwun ngapunten nggih, kula badhe rawuh hol berasan riyin. Lho wis nang, kowe mangkat, wong kowe dhisik nang berasan 6 tahun, bojomu yo alumni berasan. Wah, iki arane oleh ilmu, oleh napa? Bojo. Niki tadi yang jemput saya ini dari hotel ke sini asale Cilacap. Siapa itu namanya tadi? Siapa? Dufan. Kalau temeriki ya, buatan kuntur malih, buatan wangsul malih, dan Cilacap. Lu kok orang Bali meneh? Sebab alhamdulillah saya di Berasan ngaji sampai tamat, sampai mulang dunia ulang. Saya tidak pulang karena istri saya alumni Berasan. Jangan-jangan muridnya. Anak muridnya berarti al ustad yakulut tilmidah. Ono ustad mangan santrinya. Nah kalau sampai gak khidmah sama Khalil Mbah Iskandar, ya kebangetan. Inilah Rabbani. Makanya kalau ada kiai, kalau ada guru, kalau ada ustaz, mucalkan madrasah. Walaupun ngajarnya mungkin kitab kecil, mabadi fiqhiyah, kitab kecil ya jurumiyah, kitab kecil lah takrib. Sudah berapa lama ngajar? Alhamdulillah saya baca takrib ten pondok, saya baca jurumiyah niki mucal ten pondok sudah 30 tahun. Kalau nanya wah ini nek ora dadi wali yo mosok yo. Wong wis mulang suwine ngene. Imam Syafi'i niku matur. Imam Abu Hanifah itu berkata, "Laulam yakunil ulama'u awliya Allahi fil ardi." Dalam satu kalimat, "Laulam yakunil fuqaha'u awliya Allahi fil ardi, lam yakun lillahi waliyya." Kalau ulama yang mulang rutin ten pondok niku kok boten disebut ulama, maaf boten disebut wali. Kalau orang-orang ahli fikih yang istiqomah itu yang alim-alim tidak disebut walinya Allah di muka bumi, lalu siapa lagi walinya Allah? Ya Allah ada wali, ya niku wali. Hanya kewaliannya tertutup dengan keilmuannya. Minta maaf saya, ngapunten. Masyarakat kita ini menganggap wali itu selalu dengan ukuran-ukuran yang supra apa istilahnya itu? Orang-orang yang punya kemampuan yang di luar akal. Contoh, supra apa namanya? Supranatural. Godong dicekel dadi nama duwe. Ono wali sih. Nanti muncul ini. Ada desa apa tadi itu? Hah? Oh sih. Nyekel godong dadi wali.
nyekel godong dari apa tadi? Duit, katanya wali. Selama ini orang begitu. Bisa melaku nang dhuwur banyu, selalu ukurannya ini. Loh, saudara-saudara, padahal yang namanya wali itu justru adalah orang-orang yang disebut jelas dalam Al-Quran sifatnya. Sifatnya niku istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang istiqamah itulah para walinya Allah. La khaufun 'alaihim, mereka tidak punya rasa takut, khawatir tidak ada. Wala hum yahzanun, tidak punya rasa sedih. Kenapa? Karena keyakinannya kepada Allah. Dan itu makanya kalau ada orang istiqomah ngaji,